kelihatan kan? Halo? Kelihatan ya? Terlihat Kalau ya. kamu menemukan pedigree seperti ini, nah ini kalau seandainya melihat banyak yang di item-item ini seolah-olah ini adalah suatu pedigree dengan yang orang yang mempunyai kelainan bersifat dominan. Tetapi jangan salah, ini adalah suatu kondisi di mana ini adalah pedigree dari seorang yang menderita kelainan pada DNA mitokondrialnya. Kalau seandainya nanti penjelasan, pokoknya lihat aja dulu ini ya. Jadi ini seolah-olah walaupun ini ada, tapi turunannya tidak ada. Nanti saya jelaskan selanjutnya ya. Pas sebenarnya pedigree ini ya. Nah, kita tahu kan tempat dari mitokondria dan kloroplas itu kedua-duanya merupakan asalnya itu adalah dari endosimbiotik bakteri, di mana ini endosimbiotik bakteri ini merupakan suatu prokariot yang hidup bebas dan akan menginvasi dari sel eukariotik ya. Kemudian dia akan mengalami suatu hubungan dengan sel tersebut. Kemudian banyak yang dikatakan mengenai mitokondria dan kloroplas itu sebenarnya itu adalah suatu protein yang juga akan ikut menyandi seperti pada gen yang terdapat pada inti sel ya. Nah, kalau ada singkatan ini adalah singkatan yang menunjukkan kepanjangannya adalah nuklear mitokondrial DNA kan, nuklear mitokondrial DNA yaitu mitokondria yang ditranspos dari menuju ke masuk ke dalam nukleus ya. Ini kalau kita lihat dari awal kehidupan lah, dari tahun berapa, ini cuma sekilas info saja ya, enggak usah dihafalkan ya. Dimana kita tahu bahwa asal dari kondisi pertama makhluk yang hidup ini adalah bakteri, eukariot, dan archaea ya, itu riwayat masa lalu ya. Cuman mau mengingatkan saja, dimana ini yang asalnya saya juga nggak hafal ya, menjadi asal muasal tempat daripada mitokondria tersebut ya, sampai terdapat di dalam sel ya. Ini juga ya, kalau dari nenek moyang kita kan, dari inti kan, ini tidak usah, ini untuk tahu saja kan. Nah, ini adalah jumlah daripada mitokondria yang terdapat pada masing-masing organisme, di mana kalau pada manusia mitokondrianya itu adalah berjumlah 17 kilobase circle. Kenapa dibilang circle? Karena bentuk daripada mitokondria itu adalah seperti lingkaran ya. Nah, ini juga sebenarnya sekadar untuk mengatakan bahwa ribosomal RNA ini sekuensinya bisa berasal dari suatu dari suatu turunan dari nenek moyangnya yang secara umumnya sampai ke bentuk yang modern cyanobacteria seperti Synechococcus lipidus ya. Nah, ini sebenarnya mitokondrial RNA ini akan memberikan suatu bentuk yang homolog pada grup alpha proteobacteria. Di sini termasuk diantaranya adalah intraseluler parasit ya. Ini tidak kelihatan merah ini ya. Tidak tahu kamu terbaca apa tidak. Nah, yang jelas ini adalah sel hewan ya, di mana terdapat daripada nukleus, dan ini adalah salah satu
organela sel yang kita namakan sebagai mitochondria, ya. Yang lain itu ini mitochondria itu banyak jumlahnya, tapi jumlahnya di tiap sel itu tidak sama. Ya. Ini kalau dilihat dengan elektron bentuk mitochondria, ya. Jadi mitochondria ini sebenarnya akan membuat sekitar 80% terdiri dari 80% volume daripada sel fotoreseptor pada mata dan 40% volume daripada sel jantung itu adalah terdiri dari mitochondria. Mana mitochondria ini sangat penting sehingga kalau seandainya terjadi adanya suatu kelainan pada DNA mitochondria itu, terutama pada sel mata dan sel jantung, maka itu yang lebih dulu akan terlihat efek daripada kelainan tersebut. Ya. Ini adalah kalau seandainya kita melakukan suatu siklus ya untuk pembentukan dari ATP ya. Jadi digambarkan saja untuk melihat mulai dari lipat janin kemudian masuk dan akhirnya akan membentuk ATP ADP yang akan bekerja dalam proses metabolisme ya. Nah, mitochondria ini sangat penting untuk pembuatan ATP tersebut. Jadi dia merupakan suatu zat yang bersifat oksidatif fosforilasi ya. Di situ dia bisa memegang peranan untuk melakukan suatu metabolik daripada setiap sel, baik itu untuk sintesa pirimidin, untuk sintesa daripada hem yang terdapat pada hemoglobin ya pada sel darah merah, juga akan melakukan suatu detoksifikasi daripada amonia di lever, di hati ya, merupakan hal yang penting juga untuk metabolisme kolesterol, sintesis seks hormon, dan juga dia akan melakukan suatu free radical production dan detoksifikasi, termasuk untuk proses apoptosis semuanya akan membutuhkan ATP. Jadi ATP ini dibuat oleh mitokondria. Pada faktanya lebih dari 3.000 gen itu akan membuat mitokondria, tetapi hanya 100 saja diantaranya yang akan membentuk ATP. Ya, membuat mitokondria sama 100 yang akan membuat ATP. Jadi banyak, dari beribu-ribu hanya sedikit yang bisa membuat ATP. Ini salah tabel-tabel ini ya. Nah, ini adalah proses terjadinya RNA polimerase, hem, dan lain sebagainya, di mana nanti akan ada suatu kompleks ya pada mitokondria tersebut. Yang paling dikenal itu ada kompleks 1, 2, 3, 4. Dan ini semua mempunyai arti ya, pada saat kalau seandainya terjadi suatu mutasi dan lain sebagainya, sehingga akan memunculkan suatu cacat pada tubuh organ tertentu yang mengandung banyak mitokondria ya. Nah, jadi di sini kan asalnya kan dari proteobakteri endosimbiotik tadi ya. Di sini sel eukariot yang primitif yang ini tadi akan melakukan suatu gabungan sehingga dia akan masuk ke dalam sel tersebut. Di dalam nukleus dia akan membentuk ini sehingga terbentuklah mitokondria dari sel eukariot tersebut ya. Jadi ini kalau bentuk primitifnya adalah seperti ini, maka sesudah terjadi perubahan dengan gen ini dia akan membentuk inti nukleusnya akan seperti ini. Jadi ini terjadi substitusi ya, kalau nambah itu substitusi. Ini kan terlihat gambaran yang merah ini yang tadinya polos ya, ada terdapat pada beberapa tempat di inti sel ya. Nah, kita tahu ya
ini mitokondrial ini adalah salah satu daripada organela daripada sel, ya. Dan dia juga merupakan suatu organela daripada kromosom. Nah, sekarang apa bedanya antara mitokondrial DNA dengan DNA yang berasal daripada sel, ya? Yang jelas mitokondrial DNA itu bentuknya sirkuler, sementara yang di dalam inti dia bentuknya adalah linier, ya. Nah, ini mitokondria ini bentuknya sirkuler, tetapi ada juga yang bentuknya linier, ya. Mitokondrianya DNA-nya itu pada beberapa jenis fungi dan protozoa. Tetap saja, walaupun dia sirkuler, dia tetap sebagaimana layaknya DNA, dia bentuknya adalah double stranded, dan kemudian dia merupakan membentuk supercoil, ya, jadi melingkar, ya. Nah, tetapi dia tidak mempunyai histone, ya, dan dia akan membuat kopi yang banyak yang berlokasi di dalam nukleoid, ya, di mana pada manusia sudah ditemukan antara 2 sampai 10 mitokondria, ya, DNA mitokondria per satu mitokondrion, ya. Satu mitokondrion itu akan mengandung 2 sampai 10 mitokondrial DNA. Nah, sekarang rata-rata daripada sel manusia itu akan memiliki sekitar 1000 mitokondria. Kalau pada oosit yang matur, dia akan memiliki lebih banyak lagi, yaitu sekitar 100.000 mitokondria, ya. Dan ingat, ya, oosit yang matur mitokondrianya itu 100.000, ya. Makanya kalau seandainya terjadi kelainan, ya, dari mitokondrianya itu akan banyak diturunkan ke anaknya, ya. Nah, jadi ini tadi sudah, ya. Cuman ini mitokondria itu strukturnya sirkuler, double stranded, dengan molekulnya sekitar 16 sampai 569 base pairing, dan terdiri dari 37 gen, ya, yang akan menyandi 2 rRNA dan 22 tRNA dan 13 polipeptid. Nah, mitokondria ini akan menyandi polipeptida dan kemudian akan membentuk suatu enzim kompleks dengan peristiwa adanya oksidatif fosforilasi tadi. Jadi dia akan membentuk enzim, ya. Nah, kenapa mitokondrial ini penting? Karena mitokondrial DNA ini akan melalui beberapa jalur dalam memproduksi energi, ya, di mana dia tidak sama dengan DNA yang terdapat di dalam sel karena ia hanya diturunkan dari ibu. Sedangkan kalau DNA yang terdapat dari inti, dia akan diturunkan baik dari ayah ataupun dari ibu. Nah, jadi ini namanya mitokondria ini adalah seolah-olah suatu hal peristiwa yang ada, seperti kalian lihat pada pedigree yang di awal tadi. Maka kalau seandainya ibunya ada sel mitokondria yang cacat, maka itu akan diturunkan baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, dari mitokondria ini kita bisa melihat bagaimana kondisi awal daripada keturunan yang berasal dari ibu, mulai dari ratusan sampai ribuan tahun yang lalu itu, ya. Di sini kita lihat bahwa dia merupakan awal dari pembentuk awal dari haplogroup, ya, dari yang dideteksi dari mitokondrial DNA ini. Dan sebagai dasarnya mitokondria ini sangat penting digunakan untuk melihat bagaimana kondisi turunan dari ibu, ya, di antara beberapa orang, ya, maksudnya, ya.
Ini kalau seandainya yang tidak ada di mitokondria ini adalah metilasi daripada gen nuklear yang akan menjadi mitokondrial protein, dan dia juga akan berpartisipasi dalam terjadinya peristiwa regulasi daripada fungsi mitokondria tersebut. Di sini sudah diteliti orang mengenai adanya sitosin metilasi yang tidak didapatkan pada mitokondria DNA, ya. Nah, mitokondrial DNA ini akan mempunyai bentuk gambaran yang banyak, gambaran yang khusus, ya. Misalnya dia mempunyai kopi yang sangat besar jumlahnya, dia diturunkan hanya dari ibu dan mempunyai peluang mutasinya adalah lebih tinggi kalau dibandingkan dengan mutasi DNA pada sel inti sel, dan dia akan merupakan suatu hal yang sangat mudah untuk ditandai kalau seandainya kita menemukan ada kelainan yang didapatkan akibat kerusakan daripada mitokondria, ya. Nah, pada manusia mitokondrial DNA ini bentuknya memang sirkuler dengan molekulnya terdiri atas 16.569 DNA base pair, dan di mana setiap molekulnya yang normal akan mengandung gen mitokondrial yang penuh, ya. Setiap mitokondrial daripada manusia itu rata-rata akan memiliki sekitar 5 mitokondrial molekul, dan di mana dia biasanya kalau di rating itu ada sekitar 1 sampai 15, ya. Range-nya itu 1 sampai 15, tapi rata-rata ada 5 mitokondrial DNA di setiap molekul, ya. Pada reproduksi seksual, mitokondria normalnya hanya diturunkan dari ibu. Mitokondria pada sperma mamalia itu biasanya setelah hancur oleh sel ovum tadi pada saat terjadinya fertilisasi, di mana mitokondrial daripada sperma itu, sperma kan kamu ingat pada peristiwa fertilisasi, maka sperma itu kaputnya yang mengandung inti itu akan masuk inti daripada sel oosit tadi, sementara mulai dari leher ke ekornya itu akan lepas, ya. Selalu dikenal dengan istilah maternally inherit karena memang diturunkan semuanya dari ibu, ya. Jadi dia tidak diturunkan dari ayah. Ingat tadi bahwa setiap inti sel daripada oosit itu mengandung 100.000 mitokondria, sementara pada sperma mitokondria itu paling juga cuma ada, DNA mitokondria itu paling ada cuma 100. Dan itu sudah terpakai untuk dia jalan, ya, si sel ini jalan sampai mencapai daripada oosit tersebut, ya. Jadi akhirnya walaupun masih ada sisa, tapi bisa diabaikan kalau dibandingkan dengan jumlah maternal mitokondrial DNA yang berjumlah lebih daripada 100.000 tadi, ya. Sebenarnya mitokondrial DNA ini juga merupakan suatu hal yang bisa terjadi peristiwa mutasinya bagaimana dengan DNA yang terdapat pada inti sel. Cuman setelah diketahui bahwa kemungkinan mutasinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sel yang terdapat mitokondria yang terdapat pada inti sel, ya. Dan ini memang mitokondrial DNA ini mulai diturunkan dari turunan yang awal-awalnya nenek moyang
kita semua ya, dan ini makanya dikenal dengan istilah mitochondrial age, dan ini akan tetap diturunkan secara genetik, materinya tetap masuk ke dalam inti sel, dalam sitoplasma sel tersebut. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan variasi pada mitochondrial DNA tersebut itu adalah akibat adanya penurunan sifat yang poligenik, dan ini pada berbagai gen, pada multiple gen ya, polygenic inheritance ya, yang dia akan muncul pada gen yang berbeda ya, banyak gen tapi gennya itu berbeda ya. Nah, kalau dilihat kenapa mitokondrial DNA ini lebih cepat mengalami mutasi, itu karena molekulnya hanya sedikit, gennya hanya 37 molekul mitokondrial DNA ini. Jadi mutasinya pasti akan mengalami mutasi 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mutasi pada DNA yang terdapat pada inti sel. Ya. Dan ini kalau seandainya terjadi kerusakan kan akan mengakibatkan terjadinya kerusakan juga proses reaktif oksigenasi molekul ya, sehingga ini yang terjadi pada oksidasi fosforilasi tersebut, jadi proses pembentukan ATP-nya juga menjadi terhambat ya. Dan di sini mitokondria juga selalu mengalami hambatan dalam repair. Kalau DNA yang terdapat pada RNA itu cepat mengalami repair ya, mekanismenya ya. Kalau di mitokondrial DNA tidak ya. Jadi secara genetik kita mesti mempertanyakan siapa yang lebih mempunyai gen yang lebih kuat, ayah atau ibu. Kalau dilihat secara genetik, kalau kita akan menerima lebih banyak gen dari ibu daripada dari ayah. Kenapa? Karena kan organela yang terdapat di dalam sel ya, dengan mitokondria yang banyak itu kan kita dapat dari oositnya, sedangkan dari sperma kan tidak. Berarti kan fitoplasma daripada sperma kan minimalis yang masuk ke dalam oosit tersebut, sehingga akan membentuk zigot dan lain sebagainya ya. Jadi sel yang mengandung 2 kopi daripada nukleus DNA, tapi dia akan mempunyai ratusan kopi dari mitokondrial DNA, di mana kemungkinan beberapa akan mengakibatkan kematian pada sel tersebut. Oleh karena itulah DNA sampel bisa diekstraksi juga mulai dari rambut, walaupun di akar rambut, walaupun akar rambutnya itu sudah tidak ada ya, masih bisa diekstraksi ya, karena dia ada di semua sel. Bagaimana kalau kita melakukan tes untuk mitokondrial DNA tersebut? Mitokondrial DNA itu dites ya pada seseorang yang ada kasusnya pada riwayat turunannya ada kelainan pada mitokondrial DNA tersebut yang biasanya tetap diturunkan dari ibu, dan akhirnya semua anak-anak baik laki-laki atau perempuan semuanya akan mengandung adanya sel mitokondrial DNA yang mempunyai kelainan. Jadi di sini biasanya untuk melakukan tes tentang mitokondrial DNA itu dilakukan baik pada laki-laki ataupun pada wanita ya. Jadi bukan pada laki-laki saja ya. Nah, biasanya yang sering ditemukan itu antara lain kelainan yang merupakan suatu kelemahan pada otot, ya, mitokondrial miopati. Ini adalah suatu
kelompok neuromuscular disease yang disebabkan adanya kerusakan dari mitokondria. Beberapa contoh daripada kelainan tersebut ada yang kita kenal dengan kasus Kearns-Sayre syndrome, ya, Leigh syndrome, mitochondrial depletion syndrome, disingkat MDS, atau mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes, ya. Ini disingkat MELAS, kalau yang ini tadi disingkat MDS, ya. Dan karena cuman sedikit gennya, ada 37, jadi lebih mudah diketahui, ya, kelainan tersebut, ya. Bisakah bayi mempunyai? Nah, ini belum, ya, kelewatan, ya. Nah, ini. Nah, seberapa seringnya mitokondrial DNA mengalami mutasi? Biasanya ini akan mengakibatkan tidak terlalu banyak perubahan, tetapi bila semuanya itu, maka pada generasi berikutnya itu akan terjadi terus-menerus mengalami mutasi, di mana mutasi itu biasanya muncul tapi tidak terlalu sering. Itu kira-kira 1 di antara 100 orang akan ada terjadinya mutasi daripada mitokondrial DNA. 1 di antara 100, minimumnya dong berapa udah tahu, ya. Nah, kalau kita lihat kemungkinan kita sebut yang namanya bayi dengan 2 DNA dari ayah, itu namanya two dead babies. Biasanya ini anak lahir dengan menggunakan sperma yang berasal dari 1 laki-laki. Tetapi beberapa kemungkinan bisa berasal dari laki-laki yang lain. Jadi ada 2 laki-laki. Seandainya dia melakukan fertilisasi pada ovum dan kemudian dia akan membelah dan membentuk embrio, dia akan melakukan suatu reprogram gen dari spermanya itu. Jadi kalau lihat kemungkinan ini seolah-olah bisa, ya, anak mempunyai 2 DNA ayahnya, ya. Ini sedikit lah, caro kan, elektron mikroskop, image sirkuler itu yang mano udah kelihatan, ya. Ini dari kedelai, kloroplas, ya. Nah, yang jelas karakteristik daripada mitokondria itu dia tetap mengikuti proses transkripsi dan translasi. Dia mitokondrial ini menyandi beberapa dari subunit untuk kebutuhan oksidatif fosforilasi, antara lain dia akan menyandi sitokrom oksidase, ATPase, dan NADH dehidrogenase. Nah, kebanyakan protein daripada mitokondria itu akan disandi juga di nukleus, ya. Ini misalnya untuk oksidatif fosforilasi, adanya replikasi daripada DNA, transkripsi dan translasi, itu ada hubungannya juga dengan DNA dari nukleus, ya. Kalau mau melihat genom DNA, mitokondrial DNA manusia itu memiliki 16.751 nukleoid, tidak usah dihafal. Udah nanya kaget di soal, ya. 37 gen, 22 untuk tRNA, 2 untuk rRNA dalam bentuk 12S dan 16S, dan 13 untuk oksidatif fosforilasi enzim. Yang jelas DNA mitokondrial ini tidak mempunyai intron. Kalau
uh, gate pada DNA, sequence DNA pada nukleus kan ada intron dan ada exon ya. Ini bentuknya ya. Ini yang human mitochondrial ini kecil ya, ini yang amoeba bentuknya agak lain, yang ini yang spesies ini kita tidak usah, kita lihat aja pada yang human ya dengan panjang 10 kilo base pairing ya. Ini berbagai kondisi ya. Nah, ini juga tidak usah. Ini kayaknya juga nggak ada manusianya ya. Mitochondrial genom ya dari. Nah, ini yang human mitochondrial DNA tadi ya. Ini tadi yang kelompok-kelompoknya tadi ya. Ada yang ada hubungannya dengan sitokrom, ini semuanya ya. Nggak usah dihafal ya. Cukup kamu tahu bahwa di sini ada panjangnya 17 kilobyte kan. Ini sitokrom oksidase 1 di mana ya kalau seandainya ada kelainan maka akan terlihat ya. Nah, ini supercoil circular mitochondria ya. Kepanjangan nggak usah dihafalkan ya. Ini beberapa kemungkinan akan munculnya kalau seandainya terjadi suatu proses transkripsi, translasi dan lain sebagainya, di mana dia akan dia tidak akan sampai ke stop codonnya ya. Translasinya dia mempunyai ujung 5 ya. Ini nanti spek khusus untuk itu akan dipelajari pada DNA ya. Ini mungkin kamu juga sudah kenal, ini kode-kode yang secara umumnya kita dapat ya. Kalau ini pada sel pada umumnya ya, ini kode yang didapatkan pada mitokondria ya. Ini ada stop, ada beberapa ya. Ya. Nah, ini juga nanti khusus akan dipelajari mengenai DNA. Itu ada usaha panjang. Nah, organela mutasi mamalia mitokondrial DNA-nya akan punya kemungkinan rate mutasi yang tinggi. Ada 2 tipe mutasi pada mitokondrial DNA pada manusia ini. Bisa juga terjadi proses delesi atau duplikasi, bisa juga terjadi poin mutasi tRNA ataupun rRNA gen, dan bisa juga ada missense mutasi di mana mutan mitokondrial DNA fenotipenya akan mengakibatkan suatu proses adanya penurunan produksi daripada energi. Ya, ATP itu adalah energi yang penting digunakan untuk metabolisme. Jadi memang organela mitokondria ini adalah organela yang sangat penting dalam sel ya. Nah, mutasi daripada mitokondrial DNA pada manusia ini biasanya menyebabkan beberapa penyakit yang dikenal dengan istilah mitokondrial sitopatis ya, dan akan mengenai organ yang membutuhkan energi yang sangat tinggi seperti otot dan saraf. Jadi ada beberapa kelainan akibat daripada mutasi mitokondrial DNA ini, ada yang disingkat dengan MERRF, itu sebenarnya adalah kumpulan daripada gejala myoclonic epilepsy and Reiber, muscle disease, dan G. Jadi ini G
8344A ini adalah suatu poin mutasi di mana guanin akan berubah menjadi adenin pada posisi 8344 daripada sequence DNA urutan ke 8344 itu maksudnya tulisan seperti ini. Kemudian ada yang namanya Kearns-Sayre syndrome. Ini adalah kelainan pada neuromuskuler, ya, ada kelainan di neuromuskuler. Bisa terjadi di lesi 5 kilobyte mitochondrial yang akan mengadakan suatu crossing over di antara 13 base pairing. Jadi ada pengulangan 13 base pairing. Jadi ada pengulangan crossing over, terjadi pengulangan di 13 base pairing. Ya. Nah, ini kalau dilihat kemungkinan delesi. Nah, ini ada pengulangan secara langsung, ya. Nah, pasangan ini akan mengalami crossing over, ya. Kemudian dia akan memisah, dan kemudian kan salah satunya akan membentuk bentukan lingkaran mitokondrial DNA yang lain, ya. Jadi terjadi 2 dan 1 ini akibat adanya suatu ini pengulangan secara langsung, ya. Jadi bagaimana terjadinya penurunan organela gen tersebut? Ini bisa tidak memperlihatkan penurunan sifat tersebut secara Mendel, jadi suatu kondisi non-Mendelian inherit, ya. Biasanya meiosis itu berbasis kepada tidak terdapatnya suatu segregasi, ya. Tidak bisa diobservasi rasio dari Mendelian, ya. Hasil daripada reciprocal cross itu adalah berbeda dengan yang terdapat pada DNA yang terdapat pada gen yang terdapat pada inti sel, ya. Di sini pada mitochondrial DNA itu akan membentuk suatu track, ya, dengan menggunakan molekuler teknik, ya. Nah, ini tadi adalah pedigree yang kita telah lihat di depan, ya. Di sini kan terlihat bahwa ini ibu itu ada kelainan, ya. Kalau yang kelainan ini, maka baik anak laki-laki atau anak perempuannya itu pasti akan diturunkan. Nah, sementara anak perempuan kalau dia menikah dengan orang yang normal, dia akan menurunkan kembali yang cacat-cacat mitokondrial. Sementara kalau yang laki kawin dengan wanita normal, maka semua anaknya akan sehat, ya. Jadi kalau ketemu dengan laki-laki dengan adanya kelainan mitokondrial yang wanitanya, tidak usah takut, ya, anaknya ada yang cacat. Nah, wanita yang ini laki-laki normal, karena kan masing-masing akan dapat separuh ibu dan separuhnya dari ayah, ya. Nah, ini adalah posisi daripada DNA mitokondrial tadi, ya. Ini di mana posisinya pada nomor berapa, dan ini posisinya apa, ya. Ini masing-masing warna ini menunjukkan ini adalah kompleks 1, kompleks 3, kompleks 4, ya. Kompleks 2-nya mana, ya? Ini yang termasuk salah satunya yang dikenal sebagai suatu Alzheimer disease, itu juga adanya kelainan pada mitokondria. Tidak perlu nak dihafal, tidak buat soal dari sini. Tidak buat soal dari sini, ya. Nah, jadi sini contoh-contoh kelainan tersebut: Leber's hereditary
neuropati atau yang disingkat dengan LON ya. Ini adalah penomoran ya yang terdapat pada map gen ya. Nah, di sini gejalanya pada usia pertengahan akan terjadi kebutaan karena adanya degenerasi dari saraf optik ya. Mutasinya terjadi di nomor-nomor yang ini kan, akibat adanya inhibisi transportasi elektron, rantai elektronnya ya. Pada Kearns-Sayre syndrome ini gejalanya adalah adanya paralisis daripada otot bola mata, sehingga akan terjadi juga akumulasi daripada pigmen dan akibat akumulasi pigmen yang banyak itu, dan kemudian akan terjadi degenerasi kerusakan daripada retina. Termasuk juga di sini yang Kearns-Sayre syndrome ini ada kelainan pada penyakit jantung ya. Di sini terjadi delesi dari mitokondrial DNA dan transport RNA ya. Nah, ada lagi ini beberapa contoh saja kelainan. Ini pada myoclonic epilepsy, Enriched Red Fiber Disease ya, disingkat dengan MERD ya. Ini nomornya adalah ini. Di sini dia akan ditemukan gejala pada myoclonic epilepsy ini adanya spasme dan abnormal daripada jaringan, terjadi akumulasi dari asam laktat di dalam darah dan terjadi unkoordinasi, jadi gerakan yang tidak bisa dikoordinasi. Jadi gerakannya itu gimana ya contohnya? Biasanya kan kita bergerak, kalau kita pikirkan kita mau pindah jari dan lain sebagainya, kan itu ada koordinasi namanya. Kalau ini tidak terkoordinasi ya. Nah, kebanyakan orang dengan kelainan mitokondrial ini akan mempunyai suatu campuran antara DNA mitokondrial yang normal dengan yang mengalami mutasi, dan akibatnya berat atau ringannya penyakit tersebut akan bervariasi tergantung berapa banyak kelompok mitokondria yang mengalami mutasi dan kelompok mitokondria yang normal. Ini beberapa penyakit mitokondrial tadi, mungkin saya jelaskan satu-satu ya. Ini adanya kemungkinan migrasi yang terjadi pada kondisi di dunia ya. Nah, kalau kita lihat organela gen itu bagaimana cara diturunkan, kan kita akan melihat bahwa yang mitokondrial DNA ini penurunan sifatnya tidak sama dengan penurunan sifat hukum Mendel. Dan meosisnya tidak berdasarkan kepada adanya peristiwa segregasi. Kalau Mendelian rasio itu di kelainan mitokondrial ini tidak bisa diobservasi. Nah, akibat dari kasus yang resiprok itu, kalau seandainya dilakukan persilangan, itu beda dengan yang terdapat pada nuklear gen ya. Pada manusia, mitokondrial DNA itu akan membuat suatu track dengan menggunakan suatu teknik molekuler. Jadi ini observasi yang jelas ini bersifat non-Mendel, penurunan sifat pada mitokondrial DNA. Ya. Ada 3 level daripada penurunan tersebut. Di sini terdapat adanya suatu ekspresi daripada organela yang mengalami mutasi, adanya segregasi dari sitoplasmik, dan ini merupakan suatu uniparental inherit atau lebih dikenal sebagai maternally inherit ya. Nah, bagaimana
bentuk daripada single mutan mitokondrial RNA akan diperlihatkan pada fenotip ya. Ekspresi dari organel sekunder adalah mutasi daripada mitokondrial fenotip tergantung berapa proporsi mitokondrial DNA yang mutan yang dimiliki oleh seseorang ya. Nah, ada yang namanya supresif mutasi. Di sini mutasi mitokondrial DNA bisa akibat adanya out replicate mitokondrial DNA ya. Misalnya di sini adanya mutan yeast strain defisiensi dari mitokondrial protein system, adanya overtake normal mitokondria pada heteroplasmon mitokondrial akan mempunyai suatu komposisi yang merupakan suatu terjadinya suatu tandem lipid ya. Ini sitoplasmik segregasi adalah mekanisme yang digunakan untuk menjelaskan produksi daripada mitokondria yang normal dan yang mutan hingga membentuk suatu fenotip ya dari bentuk heteroplasmon ini maksudnya ya. Progeni memiliki selain daripada wild or mutan mitokondrial ya. Jadi yang bentuk asli ataupun yang memiliki suatu mutasi ya. Nah, ini contohnya. Kita lihat yang mengalami mutasi ini kan yang kelihatan bintik-bintik birunya itu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak dalam sel inti selnya ada bintik-bintik biru? Nah, itu adalah kelihatan ya. Nah, kalau ini semua kan mengalami mutasi, maka biasanya pada saat adanya segregasi kan dia dari orang tua ini kan akan membelah ya. Pada saat terjadi proses sitoplasmik segregasi, maka jumlah daripada mitokondrial yang normal dengan yang cacat itu tidak. Kalau di sini kan terlihat ada gambaran yang campuran. Campuran itu kan ada yang lebih muda, ada yang lebih tua ini ya. Nah, ini kalau seandainya orang tuanya memiliki adanya heteroplasmon ini, yang satunya itu normal, maka bisa terjadi berikutnya itu dua bentuk, ada yang dengan cacat ataupun yang tidak. Ya. Kalau ini karena dia ini terjadi campuran, ini kadang-kadang yang disebut dengan mosaik ya, campuran. Jadi antara yang mitokondrial DNA yang normal dengan yang cacat ya. Nah, jadi di sini penurunan sifat daripada maternal inheritance ini terlihat adanya suatu extranuclear gains ya, akan memperlihatkan penurunan sifat yang uniparental dari generasi satu ke generasi berikutnya, di mana secara umumnya itu merupakan suatu fenotip daripada ibu yang diekspresikan. Jadi hanya fenotip ibu yang diekspresikan. Jadi maternally inheritance ini muncul setiap zigot akan memperoleh kebanyakan daripada sitoplasma yang didapat daripada gamet wanita ya. Ya. Jadi kalau dilihat di sini beberapa fenotip itu diproduksi oleh adanya nuklear genom yang terdapat pada mitokondrial DNA ya. Protein atau messenger RNA ini merupakan suatu faktor maternal ya, akan dideposit ke oosit pada saat terjadinya fertilisasi, di mana gen untuk faktor maternal ini kemudian juga akan muncul pada kromosom yang terdapat pada inti
Dan di sini tidak ada mitokondrial DNA yang akan dimasukkan ya. Ini contoh adanya sel coil pada siput ya. Jadi sudahlah. Siput ini gimana terjadinya, tidak usah saya jelaskan lebih lanjut. Ini cuma sebagai gambaran saja. Ini pada tumbuhan kan, ya. Jadi kalau kamu tahu ini sel hewan atau tumbuhan, lihat aja dindingnya tebal begini pasti tumbuhan. Nah ini chloroplast plasma membran nih, tahu aja ya. Nggak usah. Ini ada, kamu kenalkan bunga pukul 4 ya. Ini ada variasi dari bunga pukul 4 tersebut, merupakan suatu contoh dari penurunan sifat yang terdapat dari ibu saja, di mana pada bunga pukul 4 kebanyakan mempunyai campuran daripada warna hijau dan putih pada cabang dan daunnya, sehingga semua akan terlihat hijau atau semua akan terlihat putih. Pada saat penyilangan fenotip, maka akan didapatkan fenotip yang mirip dengan maternal, di mana variasi daripada gamet kemudian akan terlihat pada baik itu pada kloroplas yang hijau ataupun putih ataupun keduanya ya. Ini ya, tak salah lagi ini ya. Ngomong-ngomong soal obat sedikit ya. Ya, kita tahu bahwa malaria itu adalah suatu kasus dengan morbiditas dan mortality yang tinggi pada daerah tropis, di mana sekitar 300 sampai 500 million akan mempunyai kasus sekitar 1,5 sampai 2,7 million yang akan meninggal per tahunnya akibat malaria. Ya. Nah, ini disebabkan oleh parasit. Ini hubungannya ini adalah tidak salah. Nah, mungkin untuk mitokondria ini saya cukupkan sampai di sini saja. Kalau memang, oh iya, kemarin kan ada yang nanyain mengenai transposon dan retrotransposon ya. Itu sudah dapat jawabannya belum? Belum. Kebetulan saya cari nanti mana ya? Kelihatan nggak ini? Hah? Masih slide yang tadi, Dok. Masih yang tadi ya? Ya, Pak. Ini sudah? Udah ya? Saya kelihatan nggak ini? Lihat Dok. Kelihatan, Dok. Nah, jadi saya dapatkan bahwa transposon itu adalah transposable element dengan penambahan ataupun pengurangan dari suatu gen, dan dia akan dibawa oleh gen yang lain. Jadi transport seolah-olah suatu transportasi ya dari gen, siapa kemarin yang nanya? Linda ya? Nah, tidak ingat lagi saya. Ya. Kemudian kan kalau transposon ini kan memang unsur yang dapat pindah, merupakan suatu transportable element atau gen yang melompat, jumping gen. Nah, kalau dalam genetika
kita lihat ada seberkas DNA yang memiliki kemampuan untuk pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya pada kromosom yang sama ataupun pada kromosom yang berbeda. Itu maksudnya transposon dan retrotransposon ya. Retrotransposon ini kadang-kadang disebut sebagai class 1 transportable element atau transposon via RNA intermediate. Nah, di sini dalam genetik biasanya komponen ini adalah suatu copy paste dirinya sendiri ke dalam suatu genomik yang berbeda ya. Biasanya akan ditutupi juga oleh DNA yang pada saat itu mengalami suatu transkripsi, proses, dan RNA transposisi. Jadi transportasi daripada sebagian bahan di dalam biokimia juga sering disebut transposon itu ya. Jadi dia ini sebenarnya transposon ini suatu istilah yang bisa dipakai di genetik, juga bisa dipakai ke hal-hal yang lainnya ya. Oke. Nah, ini adalah satu gambaran saja ribonukleoprotein kompleks ya. Karena di sini terjadi adanya peristiwa transkripsi, translasi. Di sini yang namanya retrotransposon ke situ kan, ini yang retro itu berbalik lah istilahnya kan, ya. Nah mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan, mungkin kamu bisa cari lagi yang lebih banyak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ada itu saja, karena kalau tidak itu ada marah-marah terus. Suara apa itu? Suara dari mana itu? Dengeran nggak? Ada suara tambahan? Jadi apa namanya? Nanti kuisnya ada 10 soal ya. 10 soal kamu kerjakan, nanti sudah dikasih waktu sama admin ya. Sekarang jam berapa ya? Permisi dok, izin bertanya. Ya boleh. Baik dok, sebelumnya saya terima kasih banyak dok atas penjelasan untuk transposon dan retrotransposon. Kebetulan itu kemarin pertanyaan saya dok. Oh itu ya, oke. Iya dok. Baik dok, sebelumnya saya izin bertanya dok, untuk di mtDNA itu sendiri tadi di pengkodean ada kode stop, itu maksudnya bagaimana ya dok? Terima kasih Kode dok. apa? Kode di mtDNA-nya itu ada yang stop. Ada kode stopnya dok? Ada, Iya. ada stop, ada. Jadi dia tetap ada dan stopnya itu lebih banyak. Itulah makanya peluang dia mengalami mutasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan mitokondrial DNA dengan DNA yang terdapat pada inti kan. Stopnya itu lebih banyak. Kalau jatuh ke stop itu kan kalau seandainya pembacaan tripletnya itu beda kan bisa menghasilkan suatu bentuk yang lain gitu. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Yang lain ada yang mau nanya? Izin bertanya dok. Ya, boleh. Jadi tadi saya mendengar ada yang namanya matrilineal inheritance tadi dok, di mana terjadi apabila sitoplasma dari ibu sebagian besar diberikan kepada anaknya, itu terjadi secara spontan atau terjadi khusus itu dok? Itu maksudnya kan begini, pada saat proses terjadinya fertilisasi, yang digunakan seutuhnya itu adalah sel oosit. Sementara sperma, di mana sperma itu inti selnya kan terdapat pada kaput sperma. Kaput sperma itu masuk
inti selnya kan akan bergabung dengan inti sel oosit, tetapi sitoplasma dari sperma itu kan yang mengandung hanya sedikit saja mitokondrial DNA-nya kan sudah terpakai energinya untuk berenang menuju ke oosit tersebut, sehingga keseluruhan sitoplasma daripada zigot itu adalah sitoplasma yang berasal dari oosit, sehingga apapun yang terjadi pada mitokondrial DNA yang terdapat di dalam oosit tersebut, itulah yang akan memberikan gambaran. Makanya dikatakan matrilinear inherits tadi kan. Kira-kira ngerti? Baik, Bisa Dok. dimengerti? Ngerti, Dok. Nah, jadi kan karena utuh, Bisa, Dok. Terima kasih, Dok. utuh sitoplasma dari oosit, sehingga apapun yang terdapat pada organela sitoplasma itu ikut terbawa. Ya, itulah gambaran pedigree-nya, akan seolah-olah gambaran suatu kondisi dengan kelainan dominan, tetapi sebenarnya kalau dicermati, itulah cara pencermatannya, dilihat siapa yang mengalami kelainan, itu maksud saya cermatnya ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih ada 20 menit. Atau sudah mau siap-siap jawab kuis, saya minta tolong admin untuk di-share-kan kuisnya ya. Itu berbatas waktu ya. Jadi jangan sampai kalau kuis dari setiap kuliah itu kalian abaikan dan tidak dikumpul, karena sudah, kalau waktunya sudah habis, admin akan Dok, izin bertanya. ya. Tadi kan dokter menjelaskan kalau in fact out of the 3,000 games required to make a mitochondrion and only 100 are concerned with. Oh, maksudnya gini, bentuk DNA mitokondrial itu kalau ada hanya sekitar 100 3.000. untuk membuat ATP. Terima kasih, Dok. Dari 3.000 itu hanya 100 saja yang berfungsi aktif dalam pembentukan ATP. Jadi yang 2.900-nya lagi itu ada, tetapi tidak aktif dalam proses pembentukan ATP pada peristiwa oksidasi fosforilasi, itu maksudnya. Ya, cuman 100 yang aktif. Ya. Oke? Oh, nanti ya, saya lihat sebentar ya. Maaf dok, sebelumnya, apakah kami boleh minta untuk PPT-nya dok? Saya sudah kasihkan ke admin. Biasanya itu kadang-kadang dikirimnya ke e-learning. Saya nggak tahu juga. Tapi kalau seandainya memang mau, kamu kirim nomor WA, saya WA-in aja. Bisa juga, saya kasih langsung. Saya minta WA-nya aja ya. Tahu kan nomor HP saya ada situ, ada nggak? Ya, Ada ya. dok. Oke. Terima kasih dok.
Sama-sama. Oh, Permisi dok, sebelumnya mohon izin bertanya dok. ya. Seperti yang dokter jelaskan tadi, bahwasanya sel mitokondria ini kan diturunkan dari ibu secara keseluruhan. Sehingga apabila sel mitokondria ibu mengalami kerusakan, otomatis akan berdampak pada kondisi sel mitokondria keturunannya. Apakah kondisi ini bisa dicegah dengan upaya eksternal ya dok? Terima kasih dokter sebelumnya. Nah, ini ya karena itu kayaknya nggak bisa. Karena kalau DNA dari sitoplasma yang terdapat pada inti sel maksud saya, itu akan mengalami repair secara otomatis, sehingga kalau seandainya ada kerusakan, kecuali kerusakan yang parah, dia akan mengalami perbaikan diri, ada DNA repair istilahnya. Tapi pada mitokondrial DNA ini kayaknya nggak ada repair. Saya belum tahu kalau soal itu bisa dicegah atau enggak, karena belum terbaca itu aja. Nanti kalau seandainya saya terbaca, akan saya kasih tahu juga ke kalian ya. Oke? Baik dokter, terima kasih dok. Yuk, sama-sama. Ini saya minta tolong admin untuk kirimkan kuis ke kalian ya, jadi bisa dikerjakan kuis tersebut ya. Kerjakanlah walaupun nggak bisa, kira-kira ya, kalau saya dulu bikin jawaban MCQ, tebak-tebak buah manggis ya, asal baik tebak, untung-untung dapet, ya dak. Nah, tapi itulah cacatnya soal checkpoint ini. Nebak, padahal dia tidak tahu, tapi jawabannya benar. Tidak nebak, dia tidak tahu, pacak salah juga. Ya? Tidak tahu, udah dikirim admin belum? Dah ya, share ke chat ya, dah. Ya, ya. Terima kasih, dah. Terima kasih, Ria. Sama-sama, dah. Berapa menit, Ria? Soalnya ada 10 ya, dah. Ya. Biasanya waktunya 10.